Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama Bapak Dafikal Sepa sebagai guru bimbingan konseling. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Bapak sangat senang bisa masuk di kelas ini dan bertemu kalian semua. Sebelumnya Bapak belum kenal nih dengan teman-teman di sini. Alangkah baiknya sebelum materi bimbingan konseling dimulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari yang paling depan dulu. Nanti menyebutkan nama, kelas, dan hobi. Oke, perkenalan selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalan yang singkat ini, mari kita awali kegiatan pagi ini dengan membaca doa basmalah agar proses belajar berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak mau nanya nih, apa yang kalian ketahui tentang BK? Apa sih BK itu? Ya, BK itu bimbingan konseling. Ada yang bilang menyebutkan orang terdahulu itu sebagai polisi siswa, atau yang bisa dikatakan sebagai yang menakutkan di sekolah. Oleh karena itu, saya menggarisbawahi bahwa bimbingan konseling itu sebagai tempat keluh kesah siswa untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialami peserta didik, baik permasalahan pribadi, permasalahan sosial, maupun permasalahan dengan teman sebayanya. Konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Tujuan konseling membantu siswa menjadi lebih matang dan lebih mengaktualisasikan dirinya. Membantu siswa maju cara positif, membantu dalam mensosialisasikan siswa dengan memanfaatkan sumber-sumber dan potensinya. Yang berikutnya yaitu asas-asas dalam bimbingan konseling. Yang pertama terdiri asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi pegangan dalam proses bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan, bantuan, dan bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama ada bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Guidance is for all individuals. Yang kedua bimbingan bersifat individualisasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Yang keenam, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting, adegan kehidupan pemberian layanan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Pada umumnya, bidang layanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, aspek sosial, aspek belajar. Yang kemudian selanjutnya ada kode etik bimbingan konseling. Yang dimaksud kode etik bimbingan konseling yaitu merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara tanda, pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Oleh karena itu, dalam guru bimbingan konseling tidak boleh membuka aib peserta didik, maksudnya tidak boleh menceritakan permasalahan-permasalahan yang dialami, menyebarluaskan kepada teman-temannya, karena bersifat nanti melanggar kode etik gitu. Pembahasan selanjutnya ada pendekatan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pendekatan behavioral, yang kedua ada pendekatan psikoanalitik, yang ketiga ada pendekatan eksistensial humanistik, dan keempat pendekatan client center terapi. Yang kemudian pendekatan gestalt, pendekatan rasional emotif terapi, dan pembahasan berikutnya tentang pengertian layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal.
Komponen bimbingan konseling meliputi yang pertama ada pelayanan dasar, ada pelayanan responsif, ada pelayanan perencanaan individual, pelayanan dukungan sistem, dan jenis-jenis pelayanan bimbingan konseling sebagai berikut. Pertama ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling perorangan, dan yang terakhir layanan bimbingan kelompok. Yang kemudian ada pembahasan mengenai teknik-teknik bimbingan konseling. Yang pertama bimbingan kelompok, group guidance counseling. Ada beberapa teknik dalam bimbingan kelompok, yaitu yang pertama ada home program, yang kedua karya wisata atau field trip, yang ketiga kegiatan kelompok, yang keempat organisasi murid, yang kelima sosial drama. Kemudian yang perlu wajib dikuasai oleh konselor yaitu ada teknik-teknik bimbingan konseling. Yang pertama ada perilaku attending, yang kedua ada empati, yang ketiga ada refleksi, yang keempat eksplorasi, yang kelima menangkap pesan, yang keenam pertanyaan terbuka, dan yang terakhir pertanyaan tertutup. Selanjutnya pembahasan tentang bimbingan karir. Bimbingan karir ialah dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dan dalam memilih lapangan pekerjaan, jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan. Dari lapangan pekerjaan yang memasuki bagi siswa yang dan masih belajar di SMP, SMA, SMK, aspek yang terlahir belum relevan. Bidang pekerjaan sangat bermakna dalam kehidupan seseorang. Sebagian besar pekerjaan bermakna dalam kehidupan waktu dan perhatian dicurahkan pada kepentingan pekerjaan. Jadi bimbingan konseling karir itu untuk menggapai cita-cita di masa depan. Jadi cita-cita yang tercapai, misalkan untuk program SMA itu ketika siswa kelas 12 memasuki tahap akhir kemudian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, oleh karena itu guru BK perlu memberikan kayak pemahaman tentang edukasi, kayak mensosialisasikan cara masuk perguruan tinggi itu seperti apa, cara masuk perguruan tinggi swasta itu seperti apa, dan maupun kayak beasiswa apa aja nih yang terdapat di kampus tersebut begitu. Yang kemudian dalam bimbingan karir membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir. Bidang ini dapat rinci menjadi pokok-pokok berikut. Yang pertama ada pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Dua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khusus karir yang dikembangkan. Orientasi dan informasi terhadap dunia pekerjaan dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang berikut, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Maksud dalam sini itu untuk mencapai suatu keberhasilan maka perlu adanya pengarahan dari guru BK. Jadi pengarahan tersebut jadi tentang karir yang ingin dicapai tersebut. Misalkan ada seorang siswa yang tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kayak dia itu pengen melanjutkan ke masuk kedinasan atau mungkin kepolisian, TNI dan sebagainya. Yang terakhir ada pilihan individu dan perencanaan karir. Selama menelusuri kehidupan, beberapa orang memiliki pilihan atau kesempatan untuk memilih daripada yang lain. Contoh di antara siswa memiliki beberapa pilihan untuk memilih seperti jurusan, jenis pekerjaan, serta bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti pilihan-pilihan tersebut akan dipenuhi tanpa ada dasar yang termotivasi dari diri dalam siswa itu sendiri. Yang terakhir itu ada perencanaan karir dapat membantu mempersiapkan pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut tidak salah untuk melangkah ke yang lebih luas, lebih jenjang yang lebih tinggi. Contohnya keputusan tersebut kayak misalkan lebih mengkonsultasikan kepada orang tua, apa nih jurusan yang cocok saya buat nanti ketika masuk kuliah, terus prospek kerjanya bagaimana, terus nanti kedepannya mau seperti apa begitu. Yang kedua ada perencanaan karir dapat membantu siswa mengembangkan beberapa kepercayaan dalam diri
Dengan adanya perencanaan karir ini dapat mengembangkan potensi, minat, dan kepercayaan dalam diri siswa. Perencanaan karir dapat membantu siswa menemukan beberapa makna dan aktivitas siswa di sekolah. Perencanaan karir dapat memberikan ketenangan bagi diri siswa untuk mengenal kesempatan-kesempatan yang baik ditemukan di sekolah maupun di luar sekolah. Perencanaan karir dapat membantu siswa menentukan apa yang harus dilakukan sekarang dalam kaitannya dengan apa yang ingin dilanjutkannya. Oleh karena itu, bimbingan konseling karir ini perlu lebih dalam, maksudnya lebih dalam kita mengetahui dulu nih prospek yang di masa depan kita, tujuannya mau kemana, apakah melanjutkan perguruan tinggi negeri atau bekerja atau dan yang lainnya. Begitu kurang lebihnya. Untuk teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan atau apa barangkali ada yang belum merasa dipahami, silakan boleh bertanya. Jika misalkan merasa sudah cukup paham, kita cukupkan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.